Dalam hitungan weton Jawa, Pahing dikenal sebagai hari yang menyimpan kekuatan besar. Mereka yang lahir di hari Pahing disebut sebagai anak rezeki, pembawa energi uang, pesona keberuntungan, dan magnet kekayaan. Namun, tidak semua pemilik weton ini mampu membuka gerbang rezekinya. Ada 3 hal rahasia, yang jika dilakukan dengan benar, maka jalan menuju kekayaan dan kesuksesan akan terbuka lebar. Inilah rahasia primbon Jawa tentang orang weton Pahing yang cepat kaya. Jika melakukan 3 hal sakral ini. Dalam perhitungan primbon Jawa kuno, weton Pahing menempati posisi yang istimewa. Ia bukan sekadar hari lahir, melainkan penanda energi kehidupan yang memancar kuat dari seseorang sejak pertama kali menghirup udara dunia. Orang yang lahir pada hari Pahing membawa neptu bernilai 9, angka yang dianggap sakral oleh para leluhur Jawa. Angka 9 melambangkan kesempurnaan, ketinggian spiritual, dan kekuatan daya cipta, namun juga menyimpan sisi misteri yang dalam. Konon, menurut para tetua, bayi yang lahir di hari Pahing sering menangis lebih keras dari biasanya. Itu bukan tanda lemah, tetapi pertanda energi besar sedang terbuka. Energi itu bagaikan api kuning keemasan yang berputar di dalam dirinya. Api yang bisa menghangatkan dan memberi kehidupan, tapi juga dapat membakar bila tidak dikendalikan dengan bijak. Weton Pahing sering dikaitkan dengan unsur api dan angin. Api melambangkan semangat, keberanian, dan kemauan keras untuk mengejar rezeki. Sedangkan angin mewakili intuisi dan kepekaan tinggi terhadap perubahan zaman. Orang Pahing, bila sudah punya tekad, jarang menyerah. Mereka selalu mencari jalan baru untuk bertahan hidup, bahkan di saat yang paling sulit sekalipun. Tidak heran jika banyak pengusaha, pemimpin, dan tokoh besar dalam sejarah Jawa dipercaya memiliki weton Pahing. Mereka disebut wong api kang gugah dunya, manusia yang bisa mengguncang dunia dengan tenaga dan pikirannya. Namun energi besar itu punya sisi lain. Orang Pahing cenderung cepat naik tapi juga cepat jatuh bila tidak pandai menjaga keseimbangan batin. Dalam primbon disebut, yen geni ora kawenang tanpa banyu, bakal kobong uripe. Artinya, bila api, semangat, tidak disejukkan oleh air, ketenangan batin, hidupnya bisa terbakar oleh ambisi sendiri. Itulah sebabnya, orang Pahing disarankan banyak berpuasa, menahan diri, dan memperbanyak syukur. Dengan begitu, energi rezekinya akan stabil dan mengalir terus-menerus, bukan datang sesaat lalu hilang. Orang Pahing juga dikenal memiliki daya tarik alami terhadap uang dan keberuntungan. Bukan karena mereka tamak, tapi karena alam seperti memberi jalan bagi mereka untuk menemukan rezeki, bahkan dari hal yang tampak sepele. Misalnya, tiba-tiba ditawari pekerjaan, bertemu orang yang membuka peluang, atau mendapat pertolongan tak terduga di saat genting. Dalam hitungan primbon, orang Pahing memiliki getaran magnetik yang membuat rezeki mudah menempel bila pikirannya bersih dan niatnya tulus. Tapi bila hatinya kotor oleh iri, sombong, atau malas, energi itu langsung tertutup rapat. Rezeki menjauh seperti daun kering tertiup angin. Maka dari itu, rahasia pertama orang Pahing agar cepat kaya bukan pada kerja keras semata, tetapi pada kemampuan menjaga keseimbangan antara semangat dan ketenangan, ambisi dan kerendahan hati, dunia dan spiritualitas. Bila 3 keseimbangan ini tercapai, maka alam akan membalas dengan kemurahan tak terhingga. Rezeki akan datang bahkan sebelum diminta. Karena dalam ajaran Jawa, ketika seseorang hidup selaras dengan kodrat wetonnya, semesta ikut bekerja untuknya. Menurut primbon Betal Jemur ada makna, orang Pahing termasuk dalam golongan yang disebut wong sugih tanpa bandha, orang yang secara alami membawa getaran kekayaan, meskipun kadang tak punya banyak harta di awal hidupnya. Keberkahan mereka tidak selalu tampak di permukaan, tapi mengalir melalui jalan rezeki yang tak terduga. Para ahli titen, pengamat weton, di masa lalu sering menandai anak Pahing dengan 3 tanda besar, dan bila ketiganya muncul, maka itu pertanda dia ditakdirkan menjadi kaya. Tanda pertama, tangan yang panas ketika memegang uang. Ini bukan kiasan.
Dalam primbon disebut, panase tangan iku tanda tumindak rezeki. Maksudnya, tangan yang hangat menandakan energi uang yang hidup. Orang Pahing seperti ini jarang kekurangan. Uang yang keluar akan kembali dalam bentuk lain. Entah itu peluang usaha, hadiah, atau pertolongan. Mereka dikenal sebagai penggerak rezeki. Uang tidak betah diam di tangannya karena selalu berputar dan berkembang. Tanda kedua, suka menolong tanpa pamrih. Orang Pahing sejati tidak suka menghitung balasan. Ia menolong dengan hati, dan dari situlah semesta membalas berkali lipat. Dalam ajaran leluhur disebut, rejeki wong Pahing ora liwat lawang. Artinya, rezeki orang Pahing akan datang dari arah yang tak disangka, bahkan tanpa harus dicari, selama ia menjaga niat baik terhadap sesama. Tanda ketiga, hatinya gelisah bila tidak bekerja atau berusaha. Ini tanda bahwa semesta sedang mendorong dirinya untuk terus bergerak. Orang Pahing sulit diam. Ada energi di dalam dirinya yang menuntut untuk digunakan. Bila mereka bermalas-malasan, tubuh terasa tidak nyaman, pikiran kacau, dan rezeki pun tertutup. Tapi ketika mereka mulai bertindak, sekecil apapun, energi itu langsung terbakar dan membuka pintu-pintu keberuntungan. Selain tiga tanda besar itu, ada pula ciri batin yang jarang diketahui orang. Mereka mudah mendapat firasat. Kadang tiba-tiba ingin pergi ke suatu tempat, dan di sana justru menemukan peluang besar. Mereka punya tatapan mata yang hidup, seakan memancarkan keyakinan kuat. Orang lain merasa tenang bila berbicara dengan mereka. Mereka jarang berkeluh kesah, karena percaya bahwa hidup selalu bisa diubah dengan niat baik dan tindakan nyata. Primbon juga mencatat bahwa orang Pahing sering memiliki rejeki dari hal-hal tidak terduga. Ada yang mendadak dipromosikan, ada yang menang undian, atau bertemu orang yang membuka pintu keberuntungan besar. Semua itu bukan kebetulan, tapi hasil dari getaran magnetik yang mereka bawa sejak lahir. Namun kekayaan orang Pahing akan bertahan lama hanya jika mereka hidup selaras dengan kodratnya. Tidak sombong ketika naik, tidak putus asa ketika jatuh, dan selalu menanam kebaikan meski kecil. Orang Pahing yang bisa menjaga tiga hal ini disebut dalam primbon sebagai Wong Kang Kinarya Gusti, manusia yang dipercayakan Tuhan untuk menjaga kelimpahan agar tidak berhenti di dirinya, tetapi mengalir ke banyak orang. Jadi, jika kamu atau seseorang yang kamu kenal lahir di hari Pahing dan memiliki tanda-tanda ini, jangan sia-siakan anugerah besar itu. Karena alam sudah menyiapkanmu bukan hanya untuk menjadi kaya, tapi untuk menjadi sumber rezeki bagi orang lain. Dalam ilmu primbon Jawa, rezeki tidak hanya datang dari kerja keras, tapi juga dari energi yang bersih di dalam diri manusia. Orang yang lahir pada weton Pahing membawa daya spiritual besar, namun energi ini bisa tertutup jika jiwa dan pikirannya dipenuhi beban batin, iri, dendam, atau kesombongan. Itulah sebabnya, langkah pertama agar orang Pahing cepat kaya adalah dengan melakukan pembersihan diri, disebut ruatan rezeki. Ruatan bukan sekadar ritual fisik, melainkan proses membersihkan getaran energi negatif yang menempel pada tubuh dan batin. Leluhur Jawa percaya bahwa setiap manusia menyerap energi dari lingkungan, dari kata-kata, pandangan orang lain, bahkan dari niat buruk yang ditujukan kepadanya. Bagi orang Pahing, yang auranya terang dan sensitif, energi buruk ini bisa cepat mengendap dan menutup pintu rezeki tanpa disadari. Cara membersihkannya tidak perlu rumit. Primbon mengajarkan, ruatan tirta, mandi air suci yang diproses dengan niat tulus. Caranya begini, ambil air dari 7 sumber, atau jika sulit, air biasa dicampur bunga 7 rupa dan segenggam garam laut. Lakukan mandi sebelum matahari terbit, antara jam 4 sampai 5 pagi, pada hari lahirmu sendiri, Pahing. Saat air mulai mengalir dari kepala, niatkan dalam hati, aku membersihkan diri dari segala penghalang rezeki, dari kesombongan, iri, dan pikiran buruk. Semoga cahaya Pahing menerangi jalanku menuju keberkahan. Setelah itu,
Duduklah hening selama 7 menit tanpa bicara, tanpa makan, hanya bernapas perlahan sambil memusatkan pikiran kepada rasa syukur. Leluhur Jawa meyakini bahwa di saat itu, tubuh dan batin akan beresonansi kembali dengan getaran alam, dan energi rezeki mulai terbuka. Ruatan ini sebaiknya dilakukan 3 kali dalam 3 minggu berturut-turut. Biasanya, setelah menjalankannya, seseorang akan mulai merasakan perubahan, hati menjadi lebih ringan, pikiran jernih, dan kejadian-kejadian kecil mulai mengarah pada keberuntungan. Ada yang tiba-tiba dipanggil kerja, ada yang hutangnya lunas tanpa diduga, bahkan ada yang menerima kabar baik dari orang jauh. Primbon menulis, Yen pepeteng wis sirna, surya rejeki bakal madhangi dalane. Jika kegelapan telah sirna, maka matahari rezeki akan menyinari jalannya. Maknanya jelas. Selama energi negatif masih melekat, rezeki tidak akan menemukan jalan masuk. Tapi ketika diri sudah bersih, semesta akan datang membawa kemudahan demi kemudahan. Orang Pahing yang melakukan ruatan dengan niat suci akan menjadi seperti magnet uang, tidak perlu mengejar, rezeki akan datang dengan sendirinya. Bahkan ada kepercayaan bahwa setelah ruatan, auranya berubah warna menjadi emas keputihan, tanda bahwa tubuh dan batinnya sudah siap menerima anugerah besar dari Tuhan. Namun ingat, ruatan bukan hanya ritual sesaat, tetapi jalan hidup. Jagalah hati tetap tenang, hindari iri, dan selalu maafkan sesama. Karena rezeki sejati hanya menghampiri hati yang bersih. Setelah diri dibersihkan, langkah kedua agar rezeki orang Pahing mengalir deras adalah menyelaraskan energi dengan alam semesta. Dalam pandangan Primbon Jawa, alam bukan benda mati, ia hidup, mendengar, dan merespons getaran hati manusia. Ketika seseorang hidup selaras dengan alam, maka bumi dan langit ikut bekerja menolongnya. Namun ketika manusia serakah, sombong, dan tak peduli pada keseimbangan, maka alam akan menutup jalan rezekinya. Orang Pahing memiliki unsur api dan angin yang kuat. Karena itu, mereka perlu menyeimbangkan diri dengan unsur tanah dan langit, agar tidak terbakar oleh ambisi sendiri. Primbon menyebut ritual ini sebagai sedekah bumi lan langit. Sedekah untuk 2 unsur agung yang memberi kehidupan. Caranya sederhana namun penuh makna. Setiap kali mendapat rezeki besar, entah dari gaji, dagangan laris, atau keberuntungan, sisihkan sedikit untuk menanam sesuatu di tanah. Bisa pohon kecil, bunga, atau tanaman yang memberi manfaat. Ini disebut sedekah tanah, tanda bahwa kamu mengembalikan sebagian rezeki kepada bumi. Tanaman itu akan menjadi saksi niat baikmu, dan bumi akan membalasnya dengan kelimpahan baru. Lalu lakukan sedekah langit. Caranya dengan memberi makan makhluk hidup yang terbang, misalnya burung, ayam, atau bahkan semut. Bisa dengan menabur nasi putih di halaman, atau melepas burung kecil ke alam bebas sambil berdoa. Ya Gusti, aku ngladosi titah emiu, mugi sedekah iki maringi urip sing ora ana enteke. Segala sing mabur lan tumuh, dadi saksi rejekiku sing ora kendhat. Ya Tuhan, aku melayani ciptaan emiu, semoga sedekah ini memberi kehidupan tanpa henti. Biarlah segala yang terbang dan tumbuh menjadi saksi rezekiku yang terus mengalir. Ritual sederhana ini memiliki makna spiritual mendalam. Dalam kepercayaan Jawa, sedekah tanah memperkuat koneksi dengan bumi, sumber materi dan kekayaan duniawi. Sedangkan sedekah langit menghubungkan manusia dengan langit, sumber inspirasi, keberkahan, dan keajaiban tak kasat mata. Ketika 2 energi ini seimbang, maka manusia berada dalam tengah-tengah kosmos, dan seluruh alam bekerja membantunya. Banyak orang Pahing yang setelah menjalankan sedekah bumi dan langit, mendadak mengalami keajaiban, usaha yang macet menjadi lancar, dagangan tiba-tiba laku, atau bertemu orang baik yang memberi peluang baru. Leluhur menyebutnya, getaran balik bumi lan swarga. Artinya energi baik yang kita berikan kepada alam akan kembali dalam bentuk berkah yang lebih besar. Tapi penting untuk diingat, jangan melakukannya hanya karena ingin kaya.
Lakukan dengan hati ikhlas, karena alam hanya merespons ketulusan, bukan keinginan duniawi semata. Jika niatmu suci, maka bumi akan memeluk langkahmu dan langit akan membuka jalan rezeki yang tak berujung. Maka bagi orang Pahing, sedekah bumi dan langit bukan sekadar ritual, tetapi jalan hidup, cara menjaga keseimbangan agar kekayaan yang datang tidak membawa petaka, melainkan keberkahan. Dalam ajaran Primbon Jawa kuno, setiap weton membawa getaran doa yang berbeda-beda. Weton Pahing dipercaya memiliki getaran rezeki paling kuat, namun hanya bisa aktif bila doa dan niat seseorang selaras dengan energi kelahirannya. Orang Jawa menyebutnya mantra panggil rezeki Pahing, sebuah laku batin untuk membangunkan energi keberuntungan yang tidur di dalam diri. Doa ini bukan mantra sihir, melainkan getaran spiritual yang menghubungkan manusia dengan energi semesta. Sebab dalam keyakinan leluhur, kata-kata adalah kekuatan. Setiap ucapan, bila keluar dari hati yang tulus dan niat yang suci, akan menjadi getaran yang menggema ke langit dan kembali dalam bentuk berkah. Untuk orang Pahing, waktu terbaik melafalkan doa pemanggil rezeki adalah saat senja, ketika langit mulai berwarna jingga dan matahari turun ke barat. Pada saat itu, energi alam berada dalam keadaan tenang, dan daya spiritual seseorang lebih mudah tersambung dengan semesta. Caranya adalah seperti ini. Duduk bersila menghadap ke arah barat. Letakkan kedua tangan di atas lutut, telapak terbuka ke atas. Tarik napas perlahan, rasakan udara masuk dan keluar. Lalu ucapkan dalam hati doa Pahing berikut. Sinar Pahing menerangi langkahku. Rezeki mengalir tanpa putus. Alam membuka pintu untukku, yang jauh mendekat, yang hilang kembali. Ucapkan dengan penuh kesadaran, bukan sekadar menghafal kata. Rasakan maknanya, seolah cahaya keemasan mengalir dari langit, memasuki tubuhmu, dan membuka setiap pintu keberuntungan yang tertutup. Primbon menyebut, jika doa ini dibaca selama 7 hari berturut-turut pada waktu senja, maka energi Pahing akan bangkit. Banyak orang yang mengaku setelah menjalankannya, hidupnya mulai berubah. Pekerjaan datang tiba-tiba, utang lunas tak disangka, bahkan hubungan yang renggang kembali akur. Semua karena energi doa dan keyakinan yang murni. Namun, leluhur memberi peringatan. Doa hanya bekerja bila hati bersih dan perbuatannya baik. Jika seseorang berdoa tapi masih menyakiti orang lain, serakah, atau menipu, maka doa itu akan berbalik menjadi penghalang. Karena getaran energi Pahing itu terang, dan tidak bisa bersatu dengan kegelapan niat. Dalam catatan kuno disebut, doa tanpa laku iku koyo geni tanpa cemethi. Doa tanpa tindakan seperti api tanpa pemantik. Maka, setelah berdoa, tetaplah berusaha. Gunakan setiap kesempatan yang datang, sekecil apapun. Sebab doa Pahing bukan sekadar memanggil rezeki dari langit, tetapi menggerakkan hati dan pikiran agar mampu mengenali peluang di bumi. Leluhur percaya bahwa ketika seseorang mengucap doa Pahing dengan penuh keikhlasan, wajahnya akan memancarkan sinar lembut kekuningan, tanda energi rezekinya telah terbuka. Dan mulai saat itu, setiap langkahnya membawa keberuntungan. Bagi orang Pahing, doa ini bukan sekadar bacaan, melainkan kunci gaib untuk membuka gerbang rezeki yang sudah disiapkan oleh Tuhan sejak lahir. Karena itu, jangan remehkan kekuatan kata dan keyakinan, sebab disitulah rahasia cepat kaya orang Pahing tersembunyi. Dalam filosofi Jawa, takdir bukan sesuatu yang kaku. Ia bisa berubah seiring dengan laku hidup, niat, dan kesadaran diri. Weton hanyalah peta, dan Pahing adalah peta menuju kemakmuran. Namun, agar energi rezeki itu tetap mengalir sepanjang hidup, ada rahasia yang harus dijaga. Leluhur Jawa percaya bahwa rezeki bukan hanya soal uang, tapi juga energi kelimpahan, ketenangan hati, keluarga yang rukun, tubuh yang sehat, dan jalan hidup yang dimudahkan. Semua itu akan bertahan bila seseorang hidup selaras dengan kodrat wetonnya. Bagi orang Pahing, 3 hal yang telah dijelaskan sebelumnya. Membersihkan diri dari energi negatif, ruatan rezeki.
menyelaraskan energi dengan alam, sedekah tanah ke langit, dan mengaktifkan doa pahing, mantra pemanggil rezeki, adalah 3 pilar utama yang menjaga keseimbangan hidupnya. Namun, ada satu pesan penting dari Primbon. Yen wis sugih ojo rumangsa sugih. Jika sudah kaya, jangan merasa paling kaya. Karena kesombongan adalah musuh terbesar orang pahing. Begitu rasa angkuh muncul, energi rezekinya langsung redup. Banyak orang pahing yang jatuh setelah sukses bukan karena gagal berusaha, tapi karena lupa menjaga kerendahan hati. Untuk itu, lakukan tapa brata batin sederhana. Seringlah menengok orang yang kurang beruntung. Bantu mereka sekecil apapun. Ucapkan syukur setiap pagi, bahkan hanya untuk hal kecil seperti udara yang segar. Jangan lupa menjaga hubungan baik dengan keluarga dan orang tua, karena restu mereka adalah pintu gaib, pembuka rezeki terbesar. Primbon Jawa juga mengingatkan bahwa orang pahing memiliki energi pengikat rezeki yang kuat pada kata dan niat. Artinya, apapun yang kamu ucapkan bisa menjadi doa atau kutukan bagi dirimu sendiri. Karena itu, jagalah ucapanmu, jangan mengeluh, jangan berkata, sulit, atau tidak mungkin. Gantilah dengan, aku mampu, aku diberi jalan, atau rezekiku datang tanpa henti. Semesta mendengar, dan kata-katamu adalah kunci yang membuka realitas. Dalam kisah leluhur, orang pahing yang mampu menjaga keseimbangan batin akan hidup sejahtera hingga tua. Mereka tidak hanya kaya harta, tapi juga kaya pengalaman, kaya sahabat, dan kaya hati. Rezekinya mengalir seperti sungai yang tak pernah kering, karena ia sudah menjadi bagian dari aliran alam itu sendiri. Jadi, bila kamu lahir di hari pahing, sadarilah, kamu bukan orang biasa. Kamu membawa getaran emas, yang bisa menjadi berkah luar biasa bila dijaga dengan benar. Jangan ragu menjalani 3 hal sakral yang telah diwariskan. Bersihkan dirimu, selaraskan dengan alam, dan aktifkan doa pahing. Ketika 3 hal itu dilakukan dengan tulus, rezeki akan datang tanpa henti, bahkan dari arah yang tak kamu sangka. Dan bila kelak kamu telah merasakan keajaiban itu, tetaplah rendah hati, tetap berbuat baik, dan sebarkan kebaikan. Sebab semakin banyak kamu memberi, semakin besar pula rezeki yang akan kembali kepadamu. Itulah rahasia besar dari Primbon Jawa untuk orang dengan weton pahing. Jika kamu lahir di hari pahing, jangan sia-siakan anugerah besar ini. Lakukan 3 hal tadi dengan penuh keyakinan, dan saksikan sendiri keajaiban yang terjadi. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan rahasia Primbon Jawa lainnya. Karena setiap weton punya takdirnya, dan mungkin takdirmu adalah menjadi kaya.